Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan kawan-kawan semua yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kerahmatan dan kesehatan sehingga kita dapat melangsungkan pembelajaran PPKN di pagi hari ini meskipun secara online. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, Intan Harismatu Mufidah, saya sendiri dan teman saya Ii Nur Indah Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Ii Nur Indah Rahmawati, mahasiswi semester 3, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ruang lingkup PPKN, di sini saya akan menyampaikan ada 5 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, sebelum ke ruang lingkup, kita akan mengetahui pengertian dari hakikat dari PPKN sendiri. Lalu bagaimana karakteristik PPKN, apa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, lalu apa saja sih ruang lingkup di PPKN itu, serta ada berapa prinsip-prinsipnya dan apa saja. Baik, sebelumnya apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu program pendidikan yang didasarkan dengan nilai Pancasila. Selain itu, PPKN sendiri itu juga dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari. Nah, ini bukan hanya untuk peserta didik, namun juga sebagai warga negara Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hakikat pendidikan kewarganegaraan itu ada 2, yaitu yang pertama, PPKN itu sebagai program pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang dimana dijadikan wadah untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berawal pada budaya bangsa yang diharapkan mampu menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu sebagai salah satu mata pelajaran yang difokuskan pada pembentukan diri, yang dimana dari beragam segi agama, sosiokultural dan bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi WNI yang cerdas dan terampil. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik. Nah, karakteristik sendiri itu dapat diartikan sebagai ciri-ciri yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan yang lainnya. Nah, PPKN ini sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi peserta didik. Mata pelajaran ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda dari cabang ilmu pendidikan lainnya. Karakter ini tuh dapat dilihat dari objek lingkup materinya, dari strategi pembelajarannya, sampai dengan sasaran pada akhir pendidikan di mata pelajaran ini. Mata pelajaran ini tuh terdiri dari dimensi pengetahuan yang meliputi bidang politik, hukum, dan moral. Selanjutnya, dimensi keterampilan kewarganegaraan. Nah, di sini tuh meliputi keterampilan, partisipasi dalam kehidupan, pokoknya yang menyangkut berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dimensi nilai kewarganegaraan. Nah, di sini tuh meliputi percaya diri, komitmen, lalu penguasaan atas nilai religius, norma, dan moral luhur dan lain sebagainya. Adapun karakteristik dari PPKN sendiri, yang pertama yaitu PPKN merupakan salah satu proses ilmu sosial. Yang kedua, PPKN itu merupakan mata pelajaran yang bersifat wajib dari seluruh lembaga, dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya, PPKN itu menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu memiliki ruang lingkup yang meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik Pancasila dan globalisasi.
Selanjutnya, PPKN itu memiliki sasaran akhir atau tujuan dari programnya, yaitu untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa atau nation and character building dan pemberdayaan warga negara. Selanjutnya, PPKN itu suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wadah utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Lalu mempunyai 3 pusat perhatian, yaitu civic intelligence yang meliputi kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. Lalu selanjutnya civic responsibility, yaitu kesadaran akan baik dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawab baik secara individual, sosial maupun pemimpin. Dan yang terakhir ya ini mengenal suatu model pembelajaran VCT atau suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral. Seperti itu. Dari karakteristik yang saya sampaikan barusan terlihat bukan bahwasanya PPKN itu merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Nah, keberadaan PPKN dengan karakteristik yang seperti ini semestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat ataupun komponen pendidik dan negara. Hal ini disebabkan ya karena banyak oknum-oknum yang melanggar nilai-nilai dari karakteristik yang saya sebutkan di atas tadi. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Lalu, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Lalu selanjutnya, berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era zaman sekarang. Nah, karena sesuai dengan mata kuliah kita pada pagi hari ini, pendidikan Pancasila kewarganegaraan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, ya yang pertama memberikan pengertian dan pengetahuan sekaligus pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Lalu yang kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak ke Indonesia. Lalu menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri peserta didik. Selanjutnya ini yang poin paling penting yaitu membangun kesadaran peserta didik sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila tanpa menutupi kemungkinan bagi diakomodasikan dengan nilai-nilai dari luar yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan dalam rangka kompetisi dalam pasar bebas dunia. Lalu sebagai pendidik ya, kita harus mampu memberikan motivasi agar dalam setiap langkah-langkah dalam bertindak dan berperilaku itu sesuai dengan nilai moral dan norma Pancasila. Lalu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara, warga masyarakat Indonesia yang baik dan bertanggung jawab serta mencintai bangsa dan negaranya. Lalu kita harus bisa membuat peserta didik itu memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, bersikap nasionalisme dan berjiwa Pancasila, serta memiliki wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia dengan rasa cinta tanah air, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, pendidikan Pancasila kewarganegaraan ini berorientasi pada penanaman konsep kenegaraan dan juga bersifat
implementatif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran pendidikan keluarga negaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya di PPK ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ii Nur Indah Rahmawati. Sekian, terima kasih teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Di mata pelajaran PPKN, kata persatuan dan kesatuan bangsa sudah tidak asing lagi, bukan? Nah, lalu apa sih persatuan dan kesatuan bangsa di ruang lingkup PPKN itu? Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagaman yang ada di Indonesia, seperti hidup rukun dalam perbedaan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, dan sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah norma, hukum, dan peraturan. Ketika belajar PPKN di sekolah dulu, pasti kita diajari mengenai tertib, bukan? Tertib dalam kehidupan keluarga, seperti tidak bertengkar dengan kakak atau adik, mendengarkan apa kata orang tua, dan sebagainya. Lalu juga tata tertib di sekolah, seperti tidak boleh terlambat, harus memakai seragam sekolah sesuai hari, dan lain-lain. Kita juga diajarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta hukum dan peradilan nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah HAM, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dari sejak dilahirkan ke dunia yang tidak dapat dicabut atau diganggu oleh siapapun, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak memilih agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan warga negara. Dan sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan hidup gotong royong. Kita juga memiliki kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pendapat, namun harus menghargai sesama dan tetap memahami persamaan kedudukan warga negara. Ruang lingkup PPKN yang kelima adalah konstitusi negara. Pada hakikatnya, konstitusi suatu negara merupakan hukum dasar yang tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, konstitusi harus memiliki sifat stabil daripada produk hukum lainnya. Konstitusi di Indonesia sendiri meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, juga konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, serta hubungan dasar negara dengan konstitusi. Di mata pelajaran PPKN juga diajari tentang kekuasaan dan politik. Seperti contohnya di tingkat dasar, kita mengenali bahwa ada presiden sebagai kepala negara dan ada wakil presiden, juga menteri-menteri yang menjalankan negara ini. Dalam ruang lingkup PPKN, kekuasaan dan politik ini meliputi pemerintahan desa sampai ke pusat, serta demokrasi dan sistem pemerintahan. Yang selanjutnya ada Pancasila. Siapa sih yang nggak tahu Pancasila? Ada yang belum hafal? Yuk kita ucapkan bareng-bareng. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Hafal kan? Di mata pelajaran PPKN, Pancasila ini sendiri meliputi kedudukan Pancasila, proses perumusan Pancasila, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Globalisasi ini adalah proses dengan kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia yang menjadi suatu konsekuensi dan signifikan bagi individu maupun masyarakat di daerah jauh. Nah, maksudnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengajarkan kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana cara menghadapi globalisasi dan apa saja dampak globalisasi ini. Kalian tahu? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan pembahasan yang terakhir adalah prinsip-prinsip pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip PPKN ada 4, yaitu yang pertama adalah Student Active Learning atau belajar siswa aktif.
sudah tertulis jelas bahwa siswa aktif, yang artinya prinsip belajar ini menuntut siswa aktif di dalam kelas pada seluruh proses pembelajaran, mulai dari fase perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, hingga pelaporan. Dalam prinsip ini juga menggunakan teknik brainstorming, yakni teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu berdasarkan pada spontanitas dan kreativitas. Nah, siswa nanti dapat mencari atau diberi permasalahan dan mereka akan menanggapinya secara spontan. Dan selanjutnya adalah cooperative learning, yang artinya belajar kooperatif. Proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antara siswa dan komponen-komponen lain yang ada di sekolah, seperti siswa dan guru yang melakukan tanya jawab, siswa dan siswa yang sedang belajar bersama, itu juga termasuk contohnya. Bukan contekan ya. Dan yang ketiga ada participatory learning, yaitu pembelajaran partisipatorik, yakni siswa belajar sambil praktik. Kalau di PPKN, bentuk praktik siswa adalah belajar hidup demokrasi. Contohnya ketika pemilihan ketua kelas. Dalam tiap langkahnya memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup berdemokrasi. Dan yang terakhir adalah reactive teaching. Tidak seperti student active learning yang menuntut siswa agar lebih aktif, reactive teaching lebih menekankan bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang lebih hidup, menarik, dan pastinya tidak membosankan. Guru yang reaktif biasanya selalu berupaya membangkitkan motivasi belajar siswa dengan membuat mata pelajaran menjadi sesuatu hal yang menarik dan juga menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Nah, kalian lebih suka yang mana nih? Aktif di kelas atau mendengarkan guru dengan seksama? Atau jangan-jangan tidur nih di kelasnya? Tetap semangat belajar ya, calon penerus bangsa. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ada sesuatu yang mengganjal, atau mungkin juga ingin memberikan tanggapan mengenai video kami berdua, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman viewers, tetap memakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Tetap semangat belajar. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kalimat yang menyakiti hati atau ada kata yang kurang tertata, mengingat di sini kita sama-sama belajar. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangat meskipun perkuliahan dilaksanakan secara daring. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.